rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita diundang untuk merenungkan sabda Kristus sendiri, sabda Tuhan sendiri tentang damai. Yesus mewariskan damai kepada kita. Karena itu kita juga diundang untuk menjadi pembawa-pembawa damai di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita juga memohon rahmat Tuhan supaya kita senantiasa dikuatkan untuk menjadi pembawa damai sukacita di dalam kehidupan kita. Kita hening sejenak, kita sadari dan sesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu kami dapat memahami sabda putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Salam Aleichem. Apa jawabannya? Salam Aleichem. Wa Aleichem Salam. Wa Aleichem Shalom. Kita ulang. Salam Aleichem. Wa Aleichem Salam. Satu lagi, ada yang lebih lengkap lagi. Salam Aleichem Besem Hamasyah. Jawabannya apa? Saya ulang. Salam Aleichem Besem Hamasyah. Jawabannya Wa Aleichem Salam Besem Hamasyah. Artinya apa? Shalom tadi artinya apa? Shalom, damai. Shalom artinya damai. Salam Aleichem, damai bersama saudara-saudari sekalian, bersama Anda sekalian. Maka kalau tadi yang paling lengkap tadi ini dalam bahasa Ibrani, Salam Aleichem Besem Hamasyah. Salam Aleichem tadi sudah tahu kita. Besem itu berarti di dalam nama. Besem. Hamasyah berarti Mesias. Siapa Mesias? Kristus. Berarti damai bersama kalian dalam nama Yesus Kristus. Jawabannya juga sama. Damai juga bersamamu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah juga yang kata-kata damai, salam damai, inilah yang juga kita dengarkan, yang diucapkan pertama kali oleh Bapak Suci Paus Leo ke-14 ketika pertama kali tampil di depan publik setelah terpilih menjadi paus. Beliau juga menegaskan, mengatakan, semoga damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Damai, inilah juga yang ingin kita renungkan bersama hari ini. Kita semua rindu damai. Ada yang tidak ingin damai, ada yang ingin konflik terus-menerus di dalam hidup. Pasti tidak. Kita semua ingin damai, ingin hidup rukun damai di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pertanyaannya, damai yang seperti apa yang kita rindukan itu? Ini pertanyaan yang perlu kita gali bersama di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak sekali kriteria damai di dalam hidup kita. Dalam masyarakat umum misalnya, damai itu diartikan sebagai situasi tidak adanya perang, tidak adanya perpecahan, tidak adanya konflik. Inilah damai yang sering diartikan, juga dirindukan oleh masyarakat umum. Tetapi kita juga secara pribadi pasti juga punya kriteria masing-masing. Kita punya kriteria sendiri-sendiri tentang apa itu damai dalam hidup, bagaimana damai itu mau kita upayakan dan mau kita rasakan. Barangkali ada yang mengukur damai itu kalau tidak punya utang misalnya. Ada yang begitu? Kalau tidak punya utang itu kan tidak dikejar-kejar supaya mengembalikan utang. Hidupnya damai. Atau mungkin juga ada yang mengartikan mengukur damai itu kalau hidup di keluarganya rukun-rukun, tidak pernah diam-diaman, tidak pernah marah-marahan dan seterusnya. Salah tidak? Tidak. Atau juga mungkin ada yang mengukur damai itu kalau misalnya di tanggal tua masih bisa punya tabungan misalnya. Atau juga kalau berbagai macam hal bisa terpenuhi di dalam kehidupan kita. Inilah seringkali kita mengukur damai itu dari bermacam-macam hal dengan berbagai kriteria masing-masing. Tidak salah, tidak keliru. Karena itulah sarana kita untuk mencapai damai yang lebih lagi. Damai yang lebih luas lagi, damai yang lebih mendalam lagi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kriteria-kriteria yang kita terapkan terkait apa itu damai, itu memang baik. Tetapi seringkali tidak bertahan lama. Kalau kita mengukur kedamaian itu hanya dari hal-hal duniawi, itu berarti bukan damai yang sejati, yang tahan lama, yang akan abadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena damai yang sejati itu pertama-tama keluar dan berasal dari hati yang penuh kasih, dari hati yang saling mengerti, dari hati yang saling memberi pengampunan. Inilah damai yang mendasari seluruh hidup kita. Karena itu tanpa kasih, damai bisa dikatakan hanyalah sebuah ilusi, hanya sebuah angan-angan. Tanpa pengampunan, damai juga hanyalah sementara, tidak tahan lama. Orang hari ini bisa hidup tenang, orang bisa hidup berdamai dengan orang yang lain, satu dengan yang lain, tetapi masih menyimpan dendam, pasti suatu ketika akan meledak, pasti akan menyebabkan situasi berubah. Maka dari itu, inilah damai yang kita nanti-nantikan ketika damai itu diwarnai, dilandasi oleh kasih dan pengampunan. Maka hari ini Yesus berbicara kembali tentang damai. Pada Minggu Paskah yang kedua, Yesus juga menegaskan hal yang sama, damai bagimu, kepada para murid-muridnya. Dan hari ini pada Minggu Paskah ke-6, Yesus juga menegaskan kembali tentang damai. Ia bersabda, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Inilah warisan yang diberikan oleh Yesus. Yesus tidak sedang memberikan teori sosial tentang bagaimana harus berdamai. Yesus tidak memberikan teori bagaimana kita semestinya hidup dalam perdamaian. Tetapi Yesus memberikan sesuatu yang nyata.
yakni damai yang berasal dari hatinya sendiri, dari kasihnya yang tidak bersyarat. Maka dari itu, kalau kita merenungkan bahwa damai yang diberikan oleh Yesus ini adalah damai yang tidak tergantung pada keadaan sekitar, tetapi justru lahir dari perjumpaan dengan Allah. Maka inilah damai yang diwariskan oleh Yesus kepada kita, damai yang tetap tinggal meskipun kita mengalami berbagai macam badai kehidupan, karena kita tahu bahwa kita dicintai dan disertai oleh Allah. Yesus tahu bahwa para muridnya akan menghadapi masa-masa yang sulit setelah ia pergi. Maka dia menjanjikan datangnya Sang Penolong dan memberikan kekuatan, yakni damai itu sendiri di dalam kehidupan para murid. Oleh karena itu, sebelum Yesus pergi, ia meninggalkan warisan rohani yang sangat berharga, yakni damai sejahtera. Akan tetapi sebagai prasyarat, damai ini hanya bisa diterima oleh mereka yang mau membuka hati pada kasih dan kebenarannya. Karena itu Yesus juga berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan barang siap dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Kalau kita mau merasakan damai yang Tuhan berikan, maka kita juga perlu mengasihi Allah kita. Kita perlu mendengarkan dan menuruti firman-Nya. Disinilah kita pada akhirnya boleh merasakan damai yang Yesus sendiri berikan. Maka damai Kristus itu bukanlah hasil kerja keras kita semata, tetapi buah dari relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut sabdanya, kita sedang membuka ruang baginya untuk tinggal di dalam hati kita. Dan ketika Allah tinggal di dalam kita, maka damai pun mengalir keluar dari hidup kita, menjadi berkat bagi keluarga, komunitas, bahkan masyarakat luas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada satu ungkapan yang bagus yang saya kira merangkum seluruh refleksi kita hari ini tentang apa itu damai, dan juga merangkum apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Kalimat itu berbunyi demikian, there is no peace without love. Tidak ada damai, tidak ada perdamaian tanpa kasih. Inilah kuncinya. Kasih adalah jalan menuju damai yang sejati. Karena itu kalau kita rindu melihat dunia yang lebih damai, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berani memulainya dari diri kita. Melakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Berusaha mengampuni. Karena apa? Karena selama kita memelihara dendam, damai itu tidak akan tinggal di dalam hati kita. Pengampunan itu bukan soal melupakan, tetapi soal membebaskan hati dari belenggu kebencian. Inilah cara bagaimana kita mau melaksanakan damai di dalam kehidupan. Yang kedua, kita juga diundang untuk belajar mendengarkan dengan hati. Karena kalau kita melihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak konflik itu terjadi justru karena orang ingin didengar tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Ini masalahnya. Butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Tidak hanya di masyarakat kita, di tengah keluarga kita pun, di tengah komunitas pun juga kita perlu melaksanakan ini. Kita perlu memiliki sikap untuk mendengarkan.
Bayangkan kalau di dalam rumah tangga itu masing-masing anggota keluarga maunya ngomong terus. Tidak ada yang mau mendengarkan. Pasti suasananya akan sangat berbeda. Oleh karena itu perlu dibutuhkan sikap untuk saling mendengarkan. Oleh karena itu damai akan tumbuh ketika kita memberi ruang bagi orang lain untuk dimengerti. Inilah damai yang perlu kita upayakan. Dan terakhir, kita juga diajak untuk memelihara damai itu dengan hidup dalam firman Tuhan sendiri. Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan kami akan diam bersama-sama dengan dia. Inilah sumber damai sejati kita. Ketika Allah tinggal bersama kita, ketika kita mau mendengarkan setiap firman-Nya, maka dalam hati dan hidup kita pun juga akan ada damai. Saudara-saudari, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Ia menjanjikan damai meskipun kita mengalami berbagai tantangan. Damai yang tak tergoncangkan oleh situasi karena bersumber dari kasih Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya berharap bahwa dunia ini menjadi damai, tetapi kitalah yang mengusahakan dengan membawa damai di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap tindakan kasih, sekecil apapun, akan membawa secercah damai di dalam kehidupan kita. Shalom Aleichem. Wa'alaikum salam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dengan terang Roh Kudus itulah marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa
oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai, sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bersama saudara kami Michael atas terkabulnya doa permohonan melalui novena Santa Teresia Lisieux, serta kami tetap memohon berkat-Mu untuk langkah hidup mereka selanjutnya. Kami juga memohon kekuatan bagi Ibu Yulianti yang saat ini sedang sakit. Semoga Engkau memberikan kesembuhan baginya sehingga boleh menjalankan kembali tugas-tugas sehari-hari di dalam naungan belas kasih-Mu sendiri bersama dengan keluarga. Kami juga mohon belas kasih-Mu bagi arwah Bapak Yohanes Chong yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga ia boleh berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putra-Mu kami telah mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik ini, berkat wafat dan kebangkitan Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan perjalanan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kita sekalian diundang untuk merayakan misa hari raya ini pada hari Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 8 di gereja. Setengah jam sebelumnya ada doa rosario yang dipimpin oleh petugas tata laksana. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Niko Alvino Simatupang, putra dari almarhum Bisker Bernardus Simatupang, dan almarhumah Ruslina Hutajulu, warga lingkungan Angela, dengan Maria Veronica Yosiana Manalu, putri dari Harap Perlindungan Manalu, dan Rosmiani Tambah Tua dari lingkungan Emmanuel, Paroki Santo Stefanus, Talang Betutu. Rencana perkawinan tanggal 31 Mei 2025 di Gereja Santo Stefanus, Talang Betutu. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Purwadi, putra dari almarhum Yakobus Purwanto, dan Teresia Sri Sulatina, warga lingkungan Fransiskus Saverius, dengan Christina Goretti, putri dari Christianus Kris, dan almarhumah Gertrudis Pusbandina, warga lingkungan Barbara. Rencana perkawinan tanggal 1 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rionaldo Cornelius Wijaya, putra dari Alek Petrus Wijaya, dan Maria Magdalena Veronica, warga lingkungan Benediktus, dengan Jessica Lydia Kusuma, putri dari Petrus Maria Pendi Kusuma,
dan Vincentia Faris dari lingkungan Yusuf, Paroki Hati Kudus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Akan menikah secara Katolik pasangan Maradona Sitompul, putra dari B.E. Sitompul dan N. Siburian dari Lorong Mufakat, Sungai Selincah, Kalidoni, Palembang, dengan Maria Sitohang, putri dari Ara Sitohang dan Florida Manik, warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leo Ferdian, putra dari Henricus Guido, dan almarhumah Lorencia Poniah, warga lingkungan Petrus 1, dengan Brigita Adina Wohing Minati, putri dari Agustinus Bambang Widiatmoko, dan Anastasia Septini Betty dari Paroki Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Lampung. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul, Kedaton, Lampung. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat Seksi Kerasulan Keluarga. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Maret sampai dengan bulan Mei untuk mengikuti rekoleksi dan penyegaran janji perkawinan. Rekoleksi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei, mulai pukul 13.00 sampai 15.00 di Balai Paroki. Penyegaran janji perkawinan dilaksanakan dalam misa hari Minggu, tanggal 1 Juni di gereja, PIC, Leo, dan pengurus lingkungan. 4. Giat WKRI DPC San Frades. Hari Minggu tanggal 1 Juni mulai pukul 10.00 di Balai Paroki akan dilaksanakan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI DPC San Frades. Semua anggota diundang untuk bisa hadir. PIC Lena. 5. Penerimaan dana pada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. 6.
kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 31 Mei dan 1 Juni, Hari Komunikasi Sosial Sedunia, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk komunikasi sosial tingkat nasional dan keuskupan. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Juga diucapkan secara khusus terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, kelompok kur dari lingkungan Benediktus. Terima kasih juga dirigen dan organis Helen dan Michael. Juga kepada para petugas liturgi yang lain, Miss Dinar, Prodiakon, Lektor, Pemazmur, juga Tata Laksana, dan juga tim multimedia yang telah ikut serta melancarkan perayaan ini. Mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Hidup lambang